Oke, semangat lagi. Kita bisa. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Sama-sama, Pak. Banggaan untuk kami, Pak, dapat mengundang Bapak di podcast kami. Mungkin sebelum kita mulai, kita coba jargon dulu, Pak ya. Oke, Gitu. Jadi kita punya jargon di mana kita menamai podcast ini namanya Sobat Etam, Pak. Sobat Gitu. Etam, ya. Sobat Etam, yuk. Spirit, mentality, harmony. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sebetulnya ini adalah ruang podcast pertama kita, Pak. Di Oke. Di mana ini baru launching di tanggal 29 Juli kemarin, Pak. Baru 9 ya. Betul, jadi kebanggaan untuk bisa mengundang Bapak ke sini gitu. Terima kasih. Bapak ini tamu ketiga kami, Pak. Oke. Ya, gitu. Iya. Pak Iwan, kedua Pak Pandu, kemudian ketiga Pak Rudi. Oke, iya. Di mana sebetulnya di 3 episode pertama ini adalah kita bahasnya life journey, Pak. Oh, live Di journey. mana harapannya adalah ketika kita mendengarkan perjalanan hidup seseorang, itu dapat memberikan inspirasi bagi sesama gitu, Pak. Khususnya namanya Sobat Etam, harapannya bisa menjadi teman bagi rekan-rekan semua, Pak. Iya. Menjadi teman yang inspirasi, motivasi, dan juga bisa improve untuk kita gitu ya. Mungkin sedikit Pak izin kiranya boleh diceritakan mengenai perjalanan Pak Rudi, di mana kita tahu sendiri kalau Pak Rudi itu adalah Service Division Head di PT Sektor TBK ya Pak. Iya. Yang mana itu rasanya adalah perjalanan panjang untuk sampai situ. Kiranya mungkin Pak silakan untuk ceritakan bagaimana perjalanan Bapak masuk di UT, kenapa milih UT, dan gimana prosesnya bisa sampai dengan posisi sekarang Pak. Oke. Ya. Terima kasih Mas Riki dan teman-teman Sobat Etam. Etam. Ya. Jadi ya ini sebenarnya tahun ini alhamdulillah saya pas 30 tahun di UT nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya masuk UT tanggal 11 Agustus juga. Agustus. Oke. Tahun 94 ya. Okay. Jadi dulu itu ya dari Malang ya, dari Politeknik Malang. Saya tesnya itu di kampus. Di kampus. Di ya dulu namanya masih Politeknik Brawijaya. Oke. Sekarang jadi Polinema kan, Politeknik Negeri Malang ya. Jadi tes kampus ya belum tahu UT. Cuman ya daftar aja. Di UT, tesnya di kampus. Nama perusahaannya kan bagus. Bagus, betul Pak, betul. Traktors gitu kan. Keren gitu ya Pak. Keren, namanya keren. Kemudian dulu saya itu part konsultan. Namanya juga bagus, part konsultan. Perusahaan apa belum tahu kan. Benar, masuk. Part konsultan dulu. Ya alhamdulillah ya. Tes kesehatannya waktu itu di UT Surabaya. Jadi pertama saya lihat kantor UT itu ya di Rungkut itu, Rungkut Industri. Di Surabaya, Pak. Di Surabaya, karena kesehatannya di situ. Nah, setelah dapat panggilan waktu itu lulusnya itu ke kampus di FEK. Nah, FEK-nya UT masuk ke kampus. Nah, saya itu satu angkatan itu masih ada 3 orang. Bareng ya. Yang 2 orang malah teman satu kampus, Pak Daniel Molet itu. Itu bareng. Nah, satu lagi yang satu angkatan tuh Pak Dwi Widiono di BP sekarang ya. Jadi ya masuk, ya udah terima UT, terus baru tahu ternyata UT itu distributor alat berat, ya kan. Waktu itu saya juga nggak ngira, memang ada yang beli kan, kayaknya besi backhoe ini kan nggak rusak-rusak. Ada gitu kan. Mas ada yang beli lagi gitu kan. Setelah kita masuk, saya waktu itu di cabang Jakarta ya. Setelah training itu saya penempatan cabang Jakarta. Pertama cabang Jakarta. Di cabang Jakarta itu 3 bulan ya. Di situ saya juga baru tahu istilah genuine. Kalau kita di kampung itu kan namanya orisinil. Spare part ini ori kan, gitu. Spare part orisinil. Ternyata ada juga istilah genuine yang baru ada gitu. Nah setelah itu saya mutasi ke Timika. Ya, jadi saya masuk Agustus, training bulan Desember itu saya mutasi ke UT Timika. BK Pama. BK Pama. Nah, jadi saya sendiri, saya itu waktu itu 2 orang. Saya sama mekanik 1. BK Pama. Ya, Pamanya ya udah komplit, mulai project manager semuanya kan. Jadi kemudian sampai sana saya ngerekrut 1 orang warehouse. Jadi kita itu 3 orang sebenarnya. 3 orang. Baik Pak. Lah. Yang unik itu memang waktu saya setelah training sampai menuju Desember itu saya menyiapkan kantor sendiri. Jadi saya order kontainer, kemudian kursi, komputer, meja segala macam, termasuk order spare part. Nah, sampai di sana ya udah kita harus itulah yang minta bantu ke Pama kan supaya kantor kita nanti di mana. Jadi minta lahan. Kemudian kontainer dan warehouse-nya udah backup Pama selama di sana. Nah, selama di sana 3 tahun ya mutasi ke Jakarta lagi, ke cabang Jakarta.
Kemudian saya ke RAPP. RAPP itu di Pekanbaru di Kerinci. Di situ dari RAPP ke Padang. Sempat ke Padang saya. Nah, dari saya RAPP terus ke Padang. Setelah Padang setahun, di RAPP cukup lama. Di RAPP sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun, oke. Ke Padang setahun, di cabang Jakarta tadi setahun. Jadi saya ke Padang itu tahun 2003 ya. 2003. Berarti ya 9 tahun kan? 9 tahun, betul. Tahun di Padang 2004, saya mutasi ke Bendili. Ke Bendili. Ya. Ah, sama, di Bendili juga masih set baru kan? Iya, betul. Baru pembukaan, Pak, ya di backup dari Jakarta, terus jadi kita ya udah sama, di mana kantornya minta ke Pama, minta kantor. Berarti pelopornya Bendili, Pak ya? Bendili. Bendili. Iya, pertama kali buka Bendili itu, jadi kantornya, ayo order semua, sisinya kosong masih ada. Oke. Awalnya yang kantornya di bawah pohon kan. Oke, betul di bawah pohon. Nah, terus di bawah Bendili. Jadi saya ingat ya, UT Bendili itu ulang tahunnya tanggal 16 September. 16 September. Karena pertama kali saya ngantor di situ ya bekas kantornya Pama. Oh, jadi minta ruangan ke Pama lah udah dipakai untuk UT kan di situ. Bendili 4 tahun terus ke Tanjung Redep. Tanjung Redep. Okay. Nah, Tanjung Redep yang agak lama sebenarnya. Okay. Tanjung Redep itu 6 tahun. 6 tahun. Oke. 2008 sampai 2014. Ya, gitu. Sebagai sales manager ya. Jadi waktu di Laripat konsultan itu kan sampai ke Jakarta. Terus jadi PD-nya di RAPP, PD-nya di Padang, kemudian sales manager di Bendili. Kemudian sales manager di Tanjung Redep ya. Tanjung Redep. Kemudian ke head office. Waktu itu ke mining divisi. Oke, Pak. Mining divisi, sebelum mining divisinya apa? Kita membela diri ya, tidak mana-mana ya. Terus sampai sekarang di servis ya. Jadi ya di servis, terus sampai sekarang kan di servis lah. Ya mungkin teman-teman ya tetap kita memang harus semangat ya, ya militan ya kan. Kita harus hari ini lebih bagus dari hari kemarin. Nah untuk teman-teman yang masih kan generasi baru ini, betul Pak. Ya harus yakin bahwa akan lebih bagus daripada penerusnya kan. Betul. Ada pendahulunya. Nah, itulah. Baik, Pak. Kan hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi teman-teman harus yakin bahwa pasti akan lebih hebat daripada para pendahulu kita. Baik, betul. Karena kita ingin Yuti tetap survive ya. Betul. Makanya kita kerja ini ya nggak boleh hitung-hitungan, ya kan? Betul. Nggak boleh berat tangan. Karena di Yuti ini semua orang saling support, saling mendukung ya, gitu ya. Jadi tetap semangat belajar. Jangan malu-malu karena insya Allah di UT apa yang kita ingin tahu itu nggak ada yang menghalangi. Betul. Ya, baik. Ya. Baik, sangat menarik Pak Rudi sebetulnya perjalanan 30 tahunnya Pak Rudi. Iya, pas 30 tahun itu. Itu hal yang mahal ya Pak. Karena namanya kesetiaan itu kan nggak dibayar. Iya. Apalagi dengan kalau Gen Z kan sekarang trennya itu kan keturunan siapa? Iya. Puasa gitu ya. Iya. Dengan ceritanya Pak Rudi selama 30 artinya ada kesetiaan, ada pengorbanan, tapi Pak Rudi selalu yakin bahwa setiap yang dilakukan memberikan dampak yang besar, dapat memberikan feedback yang baik untuk diri kita sendiri, Pak ya. Iya. Oke, baik, mungkin izin satu lagi, Pak. Iya. Mungkin saya kebetulan sedang berkuliah, Pak, sekarang, Pak. Sedang berkuliah. Oh, kuliah, ya. Ya, di mana sebetulnya adalah kita itu punya dosen, Pak. Iya. Kan bahwa ciri perusahaan yang baik adalah yang culture-nya dilihat dari development-nya, Pak. Iya, betul. Makanya mungkin dengan adanya podcast ini bisa develop juga dengan adanya Pak Rudi, dengan adanya nanti disaksikan oleh para pemirsa gitu ya. Iya. Teman-teman kan development gitu ya. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, izin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Iya. Pesan mungkin Pak untuk saya Tenggarong khususnya ataupun mungkin untuk yang timnya Pak Rudi gitu ya, di mana kita tahu sendiri servis itu kan masyarakatnya paling banyak, Pak. Iya. Gitu ya. Iya. Pesan-pesan di mana bagaimana kita menjalani kehidupan profesional ini Pak secara benar, secara yakin, dan tentunya kita bisa berharap bahwa apa yang kita kerjakan itu memberikan dampak yang baik untuk kita. Seperti yang tadi diberikan Pak Rudi. Oke, ya. Jadi ya di UT ini kita memang nggak bisa dipungkiri ya, kekeluarganya kan baik ya. Baik, betul. Itu yang harus kita jaga teman-teman ya. Jadi tidak hanya teman kerja tapi juga keluarga kan. Keluarga, makanya Priskanya juga harus dirawat. Betul. Ya. Karena kita yakin juga peran dari keluarga itu sangat penting buat suami atau istrinya, sehingga tidak hanya kekeluargaan di kantor, tapi juga kekeluargaan sampai ke keluarga ya, keluarga ya. Priskanya insya Allah bagus kan di Tenggarong. Amin, Mbak. Amin. Jadi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Iwan ya, Pak Rizky, Pak Awi, teman-teman DPT yang lain, ya Pak Pandu ya, kemudian ada Pak Alis, Pak Andri Aliansa ya kan. Jadi
Yudi Tenggarong semoga bisa semakin maju. Amin, terima kasih. Tetap fokus untuk development diri, kemudian fokus kepada melayani pelanggan dengan baik, dan juga jaga kekompakan ya. Kekompakan. Jaga teamwork itu yang utama ya, itu ya. Gitu. Baik. Siap, baik. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin kalau saya simpulkan, jadi sebetulnya banyak banget Pak insight yang dilakukan dari obrolan singkat ini Pak. Jadi bagaimana Pak Rudi membangun karir Pak Rudi selama 30 tahun dan juga memberikan dampak yang besar untuk Yuti dan juga untuk dirinya sendiri gitu ya Pak Rudi sendiri. Kemudian di sini pun ada pesan juga untuk di engagement-nya Pak ya. Engagement ya. Bukan hanya di area profesional di kerjaan, tapi di area keluarga juga untuk memberikan keharmonisan untuk kita Pak ya. Kita nyaman, bisa kompak juga dan juga tentunya berharap apa yang kita kerjakan itu bisa memberikan dampak dan juga bisa sesuai dengan misi kita. Di Yuti. Mungkin gitu aja. Gitu. Oke, makasih Pak Suki. Kesempatannya berkenan untuk berkunjung ke Tenggarong gitu ya. Jadi untuk teman-teman Tenggarong, sampai ketemu di selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Moving as well. Oke, terima kasih teman-teman.